Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok Podakan Minahasa yang berlokasi di Pulutan, Pendowarjo, Siwon, Bantul. Berdirinya Podakan Minahasa di lokasi sini. Kita mau dapat bantuan dari BPAT Sukabumi, itu suruh menyiapkan lahan. Akhirnya awalnya kita minta dari kelurahan, alhamdulillah sama Pak Lurah kita di ACC dikasih lahan. Akhirnya kita dan anggota hampir tiap malam itu kerja untuk membersihkan lahan ini. Awal mula lahan ini semua semak belukar, jadi kita harus kerja keras untuk menyiapkan. Persiapan lahan 2019, jadi kita untuk pengelolaan lahan, meratakan lahan sampai akhirnya di bulan Desember untuk bantuan turun, untuk bantuannya verifikasi dari Balai Sukabumi, dari pusat. Jadi sistem untuk penjualan di kelompok sini Pak, itu jual langsung petani. Jadi dari sistem untuk pembenihan itu dari larva, setelah mencapai ukuran 34, 35 kita teber ke anggota. Dari anggota kita jual langsung ke petani, jualnya minimal ukuran 68 untuk yang takaran. Nanti untuk yang sudah masuk kilo itu untuk yang takaran harga 12.000, untuk yang masuk kiloan kita jual 32.000. Jualnya kemana aja Pak? Langsung ke petani Pak. Maksudnya daerah? Iya, masih di lingkup provinsi ya, masih di provinsi. Belum bisa Sleman, Kulon Progo, Purworejo itu udah masuk sini Pak. Terus kemarin memang dari luar pulau banyak yang untuk minta dikirim Pak. Untuk sistem pengairannya juga lancar. Awalnya dari sini untuk produksi padi Pak, seperti yang di sebelah itu, tapi hasilnya memang minim karena nggak begitu subur untuk tanahnya. Jadi kita mintanya dari kelurahan, kan memang tanah yang tidak produktif. Setelah kita kelola dari anggota dari kelompok Podakan Minahasa yang berjumlah 16 orang yang aktif, tapi untuk anggotanya 20 Pak. Jadi dari hasil yang kita perkirakan dari lahan yang tidak produktif, dari penanaman padi, kalau kita perbandingkan dengan hasil untuk kita beralih di perikanan, ya kurang lebih bisa 3 kali lipatnya Pak. Dimana ini dulu lahan sangat tidak indah dilihat ketika datang, tetapi kenapa kami memilih lahan ini untuk dijadikan sebagai percontohan UPR Nila di Bantul ini? Karena yang dilihat adalah kesemangatan anggota, di mana anggota ini dilihat dari kekompakan. Yang pertama itu adalah punya modal, kekompakan, dan sangat luar biasa semangat untuk membangun. Ini di beberapa hari saja lahan yang begitu tidak disangka untuk menjadi rata, dia kerja siang dan malam itu bisa menyelesaikan hanya beberapa hari saja. Dan alhamdulillah ketika ditetapkan kelompok Minahasa ini berwujudlah mendapatkan 20 kolam untuk pembenihan nila merah, 16 kolam untuk pendederan, dan 4 untuk kolam induk. Ya, Minahasa, Minaharapan Sentosa, selain kelompoknya kompak, mereka juga memiliki visi misi yang jelas dalam rencana-rencana kerja mereka. Dari pandangan saya sebagai seorang penyuluh, kelompok Minahasa ada kelompok yang untuk menjalin komunikasi itu sangat fleksibel ya. Jadi kelompok ini mudah sekali untuk membaur kemana saja, mencari ilmu di mana saja. Mereka setiap ada kesempatan mereka gunakan juga untuk belajar. Saya mengatur terima kasih pada Pak Sukiyati, Kepala Balai BPAT Sukabumi, yang telah membantu Podakan Minahasa dengan ini, dan saya juga
mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan dukungannya dari semua bapak-bapak yang ada di Sukabumi. Nah, untuk selanjutnya, untuk kedepannya Pak, saya ini masih punya angan-angan untuk majunya Pokdagan Minahasa. Ya, terima kasih Pak Ketua Kelompok Pembenihan Minahasa. Jadi saya bersilaturahmi ini yang kedua kali barangkali ya. Saya lihat progresnya, perkembangannya dari waktu ke waktu semakin meningkat gitu. Tentunya ini semangat dari Bapak Ibu ini yang luar biasa, dan saya lihat juga konsisten menerapkan SOP ya. SOP bagaimana pembenihan nila di wadah yang terkontrol, karena ini adalah hal yang baru Pak ya. Biasa kan pembenihan nila kebanyakan petani ya di kolam atau di bak tinggal nyerok-nyerok. Nah, ini pakai yang benar-benar terkontrol. Saya pikir ini tenaga kerja juga sangat dihemat, kemudian kualitas benih juga bisa kita kendalikan, kita kontrol, dan ini banyak efisiensi yang kita terapkan di model pembenihan nila skala rumah tangga ini. Dan saya dengar juga permintaan benih dari kelompok ini juga semakin lama semakin meningkat, karena testimoni dari pembudidaya berkat kualitas yang diterapkan di kelompok ini. Nah, mudah-mudahan ini tetap dijaga, semangatnya dijaga, dan mudah-mudahan kawasan ini yang tadinya semak belukar hanya ditanami padi mungkin beberapa kali setahun, ternyata mempunyai nilai ekonomis atau membagikan nilai ekonomi masyarakat segini dibandingkan dengan padi bisa 3-4 kali lipat barangkali tadi ya. Yang disampaikan teman-teman kelompok ini. Jadi ini membuktikan bahwa teknologi ini tepat guna ya. Tepat guna, gampang diadopsi, dan kemudian memberikan manfaat yang multiplier effect ke yang lain. Saya kira kalau memang ini model ini diterima oleh masyarakat dan mudah dan efisien, saya kira tidak salahnya ke depan program ini dilipat gandakan ke berbagai daerah atau ditularkan atau dinasionalkan. KP Budidaya Minahasa.